pengalaman aja mungkin hijrahnya itu perpindahan dari syariat mungkin ke hakikat, dari hakikat lagi juga ada level-level hijrahnya gitu. Mungkin ini juga adalah qadar Allah gitu ya. Terserah Allah mengasihi seperti apa gitu. Ya maunya sih kita mau yang lurus aja gitu. Tapi kan di situ ada goda-godaan, ada setan, dan mungkin juga itu Allah juga. Nah, kita menyikapi perpindahan atau hijrah ini bagaimana, Ustaz? Ya, oke. Bagus, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Hijrah, saya tak bicara hijrah sekilas saja, nggak usah panjang-panjang ya. Hijrah itu dari kata hajaroyah juru hijrotan, artinya pindah. Kalau hijrah dalam pengertian syariat itu pindah satu tempat ke tempat yang lain, apapun bentuknya, apapun motifnya, itu namanya hijrah dalam bahasa Arab. Ada hijrah yang dalam pengertian keislaman, ya, syariat. Ya. Hijrah itu pindah satu tempat ke tempat lain untuk mempertahankan tauhid, untuk mempertahankan agama, keislaman. Pindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrah. Ini bukan pindah karena untuk nyari duit atau pindah karena apa-apa, tidak. Semata-mata pindah untuk menyelamatkan ketauhidan, untuk menyelamatkan keislaman. Kata Allah, dah Mekah nggak aman untukmu Muhammad. Kamu 3 tahun diembargo orang Mekah, beli ini itu nggak bisa, sampai kamu kelaparan dan seterusnya, udah pindah aja ke Madinah. Sebetulnya kalau logika mau nanya ini, kenapa kok Allah merintahkan Nabi nunggu 3 tahun, nggak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu langsung diperintah aja ke Madinah, kan aman toh, daripada 3 tahun diembargo di Mekah, dihina-hina, direndahkan, difitnah. Coba logika kita mikir. Kenapa kok Allah merintahin hijrah nunggu 3 tahun dulu? Gak akan ada yang bisa menjawab. Tapi kalau kembali ke ilmu hati, intinya Allah pengen nguji Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menjadi kekasih beliau, menjadi kekasih Allah inilah, dan para pengikutnya inilah. Benar tak dia bertauhid itu? Benar tak? Perlu diuji dulu, tauhid omongan doang atau tauhid laku yang benar-benar komitmen dengan sepenuh hatinya. Diuji teman-teman. Tidak sedikit orang yang awal-kawal masuk Islam, suami harus cerai dengan istrinya. Ini kan bahasa tandanya pilih Allah atau pilih istri. Ada yang pilih Allah dan istri. Ada yang begitu. Ada yang karena agama tauhid, istri harus meninggalkan suami. Karena suaminya nggak mau. Loh, jadi tidak sederhana ini permasalahan ini, teman-teman. Teman-teman harus melihat itu. Ada seorang anak yang nggak diakui orang tuanya karena dia mempertahankan ketauhidannya kok. Saya nggak akan nganggap kamu anak sampai mati kalau kamu masuk Islam. Masya Allah, ujian para ahli tauhid, pengikut Nabi dan pengikutnya. Awal-awal Islam 3 tahun diuji berat oleh Allah. Dan oleh Allah ditekan sampai 3 tahun loh. Coba, ini kalau kita emosi ini, melihatnya secara logika, kenapa sih Allah kok lama-lama banget? Ya terserah Allah, tak mau lama, mau cepat, mau apa. Allah punya rahasia teman-teman. Allah punya hikmah. Kalau gaya kita dengan nafsu kita, pasti semua maunya cepat. Itu udah pasti. Karena yang ngompor-ngomporin hati kita, setan, iblis, nafsu. Semua pengennya serba instan. Bila perlu nggak usah ada usaha. Itu setan. Semua yang pandangannya serba instan begitu. Itu sejatinya setan, iblis, nafsu dalam diri kita. Nabi aja 3 tahun seperti itu keadaannya di Mekah. Baru oleh Allah dibisikin ke Madinah. Dan ini butuh perjuangan mati-matian semua teman-teman. Perjuangan mati-matian semua.
pindahnya Nabi dan pengikutnya setelah diuji oleh Allah karena 3 tahun sangat bahaya dan membahayakan, dan tahun keempat dan seterusnya semakin tekanannya semakin kuat, Allah putuskan 3 tahun sana ke Madinah. Ini permainan Allah semua kalau melihatnya dari dimensi ketuhanan. Memang oleh Allah dibuat begitu, paham apa tidak? Untuk nguji mutiara ketauhidannya inilah. Tauhid ngomong doang atau tauhid beneran. Ya, tapi ada kasus yang tauhid ngomong doang. Ternyata ada seorang pemuda yang meninggalkan Mekah dengan segala kemewahannya. Dia ke Madinah diam-diam ngejar cewek. Lo ada juga. Jadi oleh Allah diberi banyak pelajaran. Cowok ikut hijrah ke Madinah, ternyata ngejar cewek. Lo ada itu. Maka hadisnya innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in man nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Nah, siapa yang hijrahnya karena pengen dunia, pengen duit, pengen jabatan, pengen kesuksesan, atau pengen perempuan? Karena kenapa hadis ini ngomong perempuan? Karena ada kasus cowok yang diam-diam hijrah hanya cewek. Diberi pelajaran oleh Allah. Kalau hijrahnya hanya apapun selain Allah, maka dia tidak mendapat Allah. Dia tidak sampai kepada Allah. Yang pengen dunia hanya dapat dunia. Allah no. Pengen cewek, pengen cowok, hatinya hanya berisi itu. Allah no. Sorry kata Allah. Jadi teman-teman, ini kan sudah sangat pelajaran berharga toh hijrahnya Nabi itu. Apapun yang kita lakukan, seberat apapun ujian dari Allah pada diri kita, kalau hati belum duduk ke Allah, nggak ada apa-apanya diri kita ini. Nggak ada apa-apanya. Walaupun jalan kaki dari Mekah Madinah tak jauh itu. Udah jauh, panas, gersang kayak begitu. Musuh di mana-mana, taruhannya nyawa itu. Loh, ternyata hati ada saja yang tidak total ke Allah. Ada yang ingin harta, jabatan, ada yang perempuan. Ya udah dapatnya itu kata Rasul. Nggak akan dapat apa-apa dari Allah. Apa nggak habis kita? Apa nggak babak belur itu? Nah, seperti itu Pak Dadang. Dalam konteks hijrah dalam pengertian syariat. Nah, hijrah dalam ayat yang bicara tentang hijrah banyak loh, hadis tentang bicara tentang hijrah banyak loh. Saya lebih menyoroti ke pertanyaan Pak Dadang. Kemudian kajian hijrah dalam Al-Quran dan hadis dikembangkan lebih dalam lagi. Nah, kalau sudah negara itu adem, ayem, tenang, tentram, independen kayak sekarang ini, berarti nggak ada hijrah lagi dong. Dijawab oleh Al-Quran dan hadis tetap ada. Karena hakikatnya hijrah bukan perpindahan tempat satu ke tempat yang lainnya. Itu saja bukan. Sejatinya hijrah adalah pindahnya keadaan hatimu dalam setiap satu aktivitas yang hatimu masih belum lurus pada Allah. Belum lurus pada Allah berarti zalim tah. Belum lurus pada Allah berarti kufur tah sejatinya. Ya toh, sesat tah, lalai toh. Ya toh. Nah, aktivitas kita bentuknya apapun yang hati masih belum lurus kepada Allah dan masuk ke zona, berubah ke zona aktivitas dengan hati duduk lurus pada Allah, itu pun namanya hijrah. Dan sejatinya hijrah sekarang ya ini. Oke, asalnya sholatnya masih bolong-bolong. Nah, bolong-bolong tahu ya bolong-bolong ya. Ya, alhamdulillah bolong-bolong udah mau sholat. Alhamdulillah, jangan dimarahin, jangan marahin orang aja. Iya, dari bolong-bolong ke sholatnya jadi ya sudah nggak bolong-bolong. Berarti hijrah dong. Nah, itu hijrah lafzi, fisik. Sekarang dilihat hatinya dulu. Lantar dulu nanti kalau hati.
Ntar saya ngambil sampel fisik dulu. Asalnya tidak pakai kalau perempuan nggak pakai penutup kepala. Apa itu namanya? Atau penutup kepala apa namanya? Jilbab. Apa namanya? Jilbab. Ya, Jilbab. namanya apa? Kalau Indonesia namanya apa? Indonesia namanya? Jilbab. Jilbab itu bahasa Arab ya. Kerudung. Kerudung. Orang Indonesia bilang kerudung. Teman-teman harus tahu loh, kalau Al-Qur'an bilang hijab, jilbab, ya jilbab itu istilah agama itu. Kalau Al-Qur'an bilang jilbab itu artinya paket penutup aurat semua lengkap. Itu namanya jilbab. Tapi masuk ke Indonesia, jilbab itu dikonotasikan kerudung. Lah itu salahnya orang Indonesia itu. Jadi kalau Al-Quran ngomong jilbab, itu paket sak kerudungnya, sak bajunya, sak penutup aurat yang lain. Paket. Jadi jilbab itu paket. Pakai kerudung tapi roknya di atas lutut, ya enggak jilbab itu namanya. Itu bukan jilbab. Ini harus yang pintar, harus pintar. Kalau Quran ngomong jilbab itu paket busana dari kerudung ke baju sampai rok yang bawah dan semuanya memenuhi standar menutup aurat itu. Paket itu namanya jilbab. Ya harus ngerti. Yang saya maksud kerudung. Nih orang Indonesia ini belum mampu membedakan antara jilbab dengan kerudung. Disamakan. Teman-teman artis ini kadang ya pintar tapi nggak pintar juga ternyata. Ya dah. Jadi kalau yang nutupin kepala kalau orang Indonesia bilangnya kerudung, gitu. Nah, muncul tren jilbab, sehingga jilbab dibatasin seakan-akan menutup kepala doang. Itu sudah beralih fungsi dari makna Quran itu. Nah, ini contoh saja. Dari asalnya tidak pakai kerudung, terus pakai kerudung. Ini hijrah. Ngerti Pak Dadang? Secara zahir loh. Ini belum melihat hati loh. Nah sekarang saya masuk ke hati. Asalnya belum pakai kerudung penutup kepala yang trending disebut jilbab untuk konteks keindonesiaan. Nggak pakai jilbab, kemudian pakai jilbab. Tapi pakainya karena nggak enak sama teman-temannya. Ini hijrah apa tidak di mata Allah? Tolong dijawab. Hijrah apa tidak? Tidak. Surga apa neraka ini? Neraka. Udah. Coba Gatot aja bisa jawab. Gak usah pinter-pinter lah ya. Zohirnya orang menyebutnya hijrah. Zohirnya karena asalnya tidak pakai kerudung, tidak berjilbab dan berjilbab. Tapi begitu dibuka hatinya, loh kok nggak enak sama teman-teman? Loh kok nggak enak sama tetangga? Berarti perbuatan dia menutup kepalanya dengan kerudung atau hijab bukan karena Allah. Hatinya nggak duduk lurus karena Allah. Berarti hatinya belum sirotol mustaqim. Itu masih perbuatan setan. Tidak lurusnya hatinya ke Allah. Hanya sesuatu rasa di luar Allah. Itu belum masuk sirotol mustaqim. Walaupun dohirnya orang, oh dia sudah berhijrah. Monggo kalau ilmunya baru sampai situ, monggo. Tapi kalau ilmu hati, lo nggak semudah itu dong lihatnya. Wong Allah lihat hatinya kok nggak lihat dohirnya kok. Menurut umumnya orang, oh dia sudah berhijrah. Dari asalnya nggak nutup aurat, jadi nutup aurat. Yes, TV bilang begitu, radio bilang begitu, majalah koran bilang begitu, umumnya orang bilang begitu. Begitu dibuka hatinya oleh Allah, hatimu busuk kata Allah. Bisa dimengerti? Hijrah secara zahir, tapi fakta hatinya adalah sesat. Bisa dimengerti? Kalau dia pakai jilbabnya, ya Allah, hamba loh hatinya duduk lurus ke Allah.
nggak ada motif apapun selain Allah, tujuan apapun selain Allah, dorongan apapun selain Allah, rasa apapun selain Allah, tek Allah. Zahirnya hijrah, batinnya hijrah. Itu makna hijrah yang sejatinya hijrah. Kan banyak nih teman-teman artis asal ngomong hijrah, hijrah, hijrah. Nggak paham sejatinya hijrah, hanya ngelihat zahirnya hijrah saja. Lalu belajar yang beneran, jangan tanggung-tanggung. Ya, oke. Kalau ini tinjauannya dari sisi fikih, ya udah hijrah gitu. Fikih memang kadang sok begitu, gampang serampangan-serampangan. Maka fikih harus dilengkapi dengan ilmu hati, gitu loh. Biar menjadi selaras dan senada, sama-sama menghantarkan kepada tujuan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga gerakan dohir dan batinnya jadi satu nada, satu irama, satu rasa, satu tujuan, satu muatan. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Asalnya boro-boro seminggu tahajud, ya Allah. Boro-boro seminggu sekali tahajud. Sebulan sekali tidak untung. Karena ini baca ayat tahajud, hadis tahajud, atau mungkin ikut dapat sebab yang lain. Dengerin pengajian apa, atau mungkin ikut kajian ayat tauhid TN. Jadi rajin tahajud. Pindahnya kebiasaan jelekmu males tahajud, jadi kemudian terdorong ringan tahajud. Nah, ini muatannya masih macam-macam ini, muatannya macam-macam ini. Itu kebiasaan jelek sebulan sekali, seminggu sekali tahajud, itu rak jelek itu masih sebulan sekali, seminggu sekali itu. Ya tapi lumayan daripada enggak sama sekali, lumayan. Ke seminggu 5 hari, oh naik kelas, ya toh. Ke seminggu 7 hari full, sebulan full. Nah, perpindahan laku diri yang kayak seperti tadi, males tahajud seminggu sekali, sebulan sekali, ke seminggu lebih banyak kali, ke sebulan lebih banyak tensinya. Itu hijrah. Zohir, ini zohir, masih zohir. Ini zohir. Hijrah tinjauan syariat. Tapi kalau dilihat di ilmu hati, ntar dulu dia sejatinya apa motifnya di dalam hati. Ternyata begitu hatinya dibuka, Mas kenapa jadi rajin tahajud Mas, Pak Dadang gitu kan. Pak Gatot kok sekarang jadi rajin tahajud, kenapa? Cia, Umi Cia kok sekarang jadi rajin tahajud, kenapa? Iya Ustadz, saya lama jadi orang sumpek nggak kaya-kaya Ustadz. Jadi baca bukunya, buku tentang kemiskinan biar jadi kaya ceritanya. Ini teman-teman, ini di mata Allah bukan hijrah. Paham? Ini hijrahnya nafsu dari setan kembali ke setan, muter, paham apa tidak? Tapi ini proses, jangan disalahin, enggak. Memang proses itu, memang proses kadang harus terjadi seperti itu. Jadi Allah sebelum bersihin hati itu di bahasa Jawanya dijedot-jedotin dulu, dikerjain dulu dirimu, sampai nanti akan ngakui bahwa aku selama ini salah. Ending-endingnya sebenarnya Allah akan nyeret kita ke rasa itu aja. Ternyata selama ini kebodohan saya ya Allah. Karena bodoh nggak pernah ngerasa bodoh. Ya, apalagi yang ngerasa agak pintar. Yang bodoh aja nggak ngerasa bodoh. Ya toh, diri kita tuh ribetnya di situ. Ya toh, paham nggak? Allah pengen bawa ke zona dirimu ngakui kebodohan-kebodohan diri. Kebodohan-kebodohan kita, kecerobohan-kecerobohan kita secara hakiki, bukan secara zahir. Itu proses. Lah kalau fakta hati dan zahir sudah satu irama, satu nada, satu rasa, satu kesadaran, satu tujuan, tek duduknya di Allah. Seminggu 1 hari tahajud jadi 5 hari, 7 hari, total
plek ke Allah. Lah itu hijrah yang sudah sejatinya hijrah. Hijrah yang sudah beneran-beneran hijrah itu ya itu. Karena sejalan perubahan laku zahirnya, hatinya sudah duduk lurus kepada Allah. Nah ini hijrah yang siratal mustaqim itu ya sini. Jadi sejatinya siratal mustaqim itu ya hijrah. Karena hidup kita ini banyak yang tidak siratal mustaqimnya. Dari yang tidak siratal mustaqim ke laku siratal mustaqim. Itulah sejatinya hijrah. Paham apa tidak? Bisa dimengerti nggak? Bisa dimengerti? Dari laku hati yang tidak siratal mustaqim, kemudian laku zahir yang diikuti hati siratal mustaqim, apapun bentuknya itu hijrah. Dalam bahasa yang lain saya buat lebih tinggi lagi. Dari biasanya melakukan amaliyah belum lillah, hati belum duduk, ini engkau ya Allah, ini milikmu ya Allah. Kemudian menjadi duduknya hati dalam melakukan aktivitas, ini engkau ya Allah. Lillah itu ngakuinya hati, sadarnya hati, ngerosonya hati, memberikannya hati, mendudukkannya hati, menyerahkannya hati, menyandarkannya hati, ini engkau ya Allah. Dirimu nggak kamu lihat. Kala hati sudah mampu duduk, ini engkau ya Allah, dirimu nggak kamu lihat dari kebaikanmu. Itu dirimu sedang dikehendaki Allah hijrah. Hijrah dari zona gelap, hijrah dari zona penguasaan nafsu, hijrah dari zona penguasaan setan jin iblis kepada zona kesucian, kejernihan hati dan pikir. Zonanya Allah. Zona lillahi ta'ala, zona siratal mustaqim, zona tauhid, istilahnya banyak, zona ihsan, zona kemakrifatan, zona kesuhudan, zona kewusulan, zona keikhlasan. Ini sama semua, ini istilah ini sama, hanya dari sisi yang berbeda aja pemberian namanya. Substansinya sama, duduknya lurusnya hati total kepada Allah, selainnya hilang. Dirimu sendiri nggak kamu lihat di cermin hatimu, karena dirimu, cermin hatimu total dipenuhi rasa dan sadar tentang peran aktifnya Allah. Jadi yang kelihatan di hati hanya Allahnya. Dirimu nggak sanggup melihat dirimu sendiri, karena satu debu melebur di triliunan debu. Keakbarannya Allah, keagungannya Allah, kesempurnaannya Allah, hilang dirimu di situ. Nah, seperti itu bahasa. Paham ya Pak Dadang? Arti hijrah tahu? Insyaallah. Ya. Benar juga tadi pandangan Pak Dadang. Dari dulu belajarnya hanya fikih melulu. Ditambah ayat-ayat hadis tentang pahala. Pokoknya kalau dibuka hatinya itu tulisannya di sana pahala gitu ya. Ya, kalau diambil darahnya itu diletakin di kertas tulisannya pahala gitu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi nyembah pahala apa nyembah Allah sih kita? Ini pengaruh ustadz-ustadz yang suka dikit-dikit ngomong pahala, dikit-dikit pahala. Kapan sampainya Allah kalau hatimu Tuhanmu pahala? Itu bolehlah di level-level anak TK, anak SD. Kayak kita orang tua, anak ayo yang rajin. Nanti kalau ini diajak jalan-jalan ke ini, nanti ayah beliin sepeda ini, ya itu mah tingkat anak-anak teman. Udah tua-tua, udah 60 tahun, 40 tahun, 5 tahun, beliin sepeda. Masya Allah. Ya udah ketinggalan masa dong. Iya. Eranya sudah era Allah, sudah enggak era-era begitu lagi, sudah. Pahala cukup diimani, dikunci di hatimu. Biar tidak memengaruhi duduknya hatimu dengan Allah. Biar nafsu tidak main di situ. Ya. Hati-hati ini teman-teman. Hati-hati dengan kalimat-kalimat seperti itu. Ya. Bisa dimengerti? Jadi semua keadaan hati yang belum benar-benar total ke Allah duduknya, dan kemudian
Belum total loh ya, belum total loh. Kemudian total lurus ke Allah. Itu namanya hijrah. Kalau Pak Dadang tadi bilang dari fikih aja, sekarang oleh Allah difahamkan ayat tauhid, hadis tauhid, apalagi TN. Nah, dari syariat masuk ke zona hakikat. Itu hijrah. Itu proses hijrah Pak Dadang. Itu hijrah. Karena di dirimu ada perubahan yang mendasar dari zona kemakhlukan menuju ke zona yang lebih tinggi. Itu proses. Ini proses. Sampai mana Ustaz? Terserah Allah. Allah juga punya kuasa. Baru syariat nambah ayat tauhid satu matiin bisa kok. Sampai hakikat doang belum sampai ke ma'rifat dimatiin juga bisa kok Allah. Itu terserah Allah semua. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Allah. Yang penting di hati kita duduknya sudah tek ke Allah aja. Udah, itu sudah bagus itu. Dari syariat ke thariqat ke hakikat, nah, dimasukkan ke makrifat. Ya itu tujuan akhir agama Islam itu ya makrifat itu. Ada banyak ustadz yang alergi menyebut makrifat. Saya tahu di beberapa YouTube itu, masya Allah, ini ustadz kok, ya nggak apa-apa lah, biarlah. Ya, alergi makrifat. Kalau nggak mau makrifat nih teman-teman ustadz, ya saudara-saudara yang terhormat nih, ustadz-ustadz yang lain nih, kalau nggak mau istilah makrifat, saya ganti ihsan. Mal ihsan anta budallah ka'annaka tarah. Nggak paham juga nanti, pahamnya hanya terjemah tekstual doang. Bukan, ini urusan hati semua teman-teman. Yang nggak mau makrifat, saya kasih istilah yang lain. Ketemu Allah. Man kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihah. Siapa yang pengen ketemu Tuhannya? Loh. Ketemu Tuhan, paham apa tidak? Ketemu Tuhan itu ya makrifat itu sejatinya kalau sudah sempurna. Ru'yatullah anta abudallah ka'annaka tarah. Ra'a yara, masdarnya ru'yatan. Oke. Melihat Allah, ketemu Allah, sholat, zikir, ihsan. Ini sama dalamnya teman-teman. Di hati itu loh prakteknya sama. Yaitu menggambarkan lurusnya hati total ngadep ke Allah. Dan tidak ada apapun, siapapun, hal apapun selain Allah. Kalau hatimu sudah bisa duduk di situ, lewat sholatmu, lewat puasamu, lewat kerjamu, lewat apa saja, berarti diri orang itu secara ruhiyah, secara spiritual bisa ketemu Allah, bisa melihat Allah. Ru'yatullah, banyak juga yang masa Allah bisa dilihat? Ya Allah, saking belum pintarnya, ya Allah, ya Allah. Makanya belajar yang benar tah. Udah nggak pernah mau belajar, bikin ruwet terus. Kalau nggak paham nanya biar diterangin. Ya, banyak ustaz-ustaz gitu yang nolak istilah ma'rifat. Itu istilah ilmiah aja kok. Ditolak apaan yang ditolak? Kok nggak pinter banget toh ya? Bolehlah beda pendapat tapi jangan keterlaluan. Kalau mau nolak silakan ditolak sekalian tuh. Fikih Syafi'i, fikih Maliki, fikih Hambali. Ada tadi masa Nabi itu istilah. Wajib, sunnah, makruh dan seterusnya ada tak itu masa Rasul? Bukankah semua istilah itu produk ijtihad, mujtahid mutlak? Untuk kalau mau dibikin masalah runyam, saya senang kalau diajak begitu-begituan mah. Candaan-candaan ini. Udah kelas ustadz masa gitu aja di masalah-masalahin, masalah istilah. Ya Allah. Ya, ini saya sedikit nyindir teman-teman itu biar belajarnya ditambah itu. Allah punya istilah banyak kok teman-teman di Al-Quran. Liqa'u Rabbih, ketemu Allah. Harus digali ketemu Allah. Itu prakteknya gimana? Ru'yatullah, melihat Allah. Gimana praktek melihat Allah itu?
Ya tentunya nggak ngelihat pakai mata kepala dong. Ayo digali. Biar sama-sama mendapat ilmu dari Allah. Jangan beda istilah aja udah. Masya Allah, ngufur-ngufurin orang. Nyesat-nyesatin orang. Kalau itu aja udah jadi masalah. Istilah apa sih yang dalam dunia Islam sekarang ada pada masa Nabi? Nggak ada semua. Masa Nabi nggak ada itu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu. Nggak ada semua itu. Itu barang baru semua. Kalau hanya dari dalih itu aja kemudian dimasalahin, ya kayak anak TK dong. Kembali ke TK lagi aja deh. Jadi Islam nggak maju-maju yang begitu soalnya. Ya. Oke, kalau nggak mau yang pakai ma'rifah, saya bukan marah ini, tapi serius ngerespon ustadz-ustadz yang masya Allah tambah bikinnya salah mundur kalau begitu. Itu al-mustalahat al-ilmiyah, itu hanya istilah ilmiah saja. Iya. Jadi semua disiplin ilmu hakikatnya pada masa Nabi nggak ada. Secara teknis hanya substansi saja. Nah kalau itu ditolak semua ya Islam babak belur, mundur dong Islam. Bagaimana kita mau menjadikan Islam ini mundur? Enggak dong, enggak boleh dong. Ustadznya harus yang maju, yang berwawasan. Ya, silakan pakai istilah ma'rifah. Apa namanya, jadi kata arafah, enggak ada masalah. Itu istilah para ahli ma'rifah. Mau pakai istilah ihsan, monggo, ada hadisnya. Mau pakai istilah ketemu Allah, monggo. Mau pakai istilah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard dan seterusnya. Menghadap Allah, monggo, ayatnya ada. Kalau nggak mau pakai istilah ma'rifah, banyak istilah yang lain. Semua sama, satu praktek, satu substansi, satu rasa, satu duduknya hati lurus ke Allah, digambarkan lewat aneka sebutan istilah-istilah. Memang apa-apa kalau belajar itu masih di kulit, sangat-sangat suka bikin ruwet. Itu pasti, itu saya jamin 100%. Tapi kalau udah sampai di dalam sono, ya Allah, ternyata puluhan istilah, puluhan sebutan ternyata ketemu di Engkau, ya Allah. Kalau udah sampai sini nggak mungkin orang berantem, tuh nggak mungkin. Berantem itu biasanya masih di luar, belum ngerti sejatinya, yang sejatinya sejati belum. Tapi jangan disalahin. Saya hanya ngingetin saja biar Islam nggak mundur dengan pandangan-pandangan yang picik-picik begitu. Harus kita bela juga. Kalau saya diam ya saya salah juga. Oke, jadi jangan memasalahkan hal al-mustalahat al-ilmiyah. Jangan. Keterlaluan lah, kayak anak TK aja, kayak anak TK. Kalau anak TK wajar saya maklumi, udah Ustadz udah ini kok. Apaan masa Rasul nggak ada ma'rifah? Masya Allah. Ya Allah. Ya, jangan banget. Ya, kalau kelasnya nggak Ustadz saya nggak begini. Kalau kelasnya udah Ustadz, ya na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya berarti nggak faham sama sekali. Ma hiya al-ma'rifah, ma huwa al-ihsan, ma huwa liqa'u rabbih, ma huwa ketemu Allah dan seterusnya. Dah, ini terkait pertanyaannya Pak Dadang. Pak Dadang paham ya insyaallah? Insyaallah. Ya berarti hijrah sangat luas apa tidak ini hijrah ini? Luas. Sangat luas teman-teman, sangat luas. Seluas kehidupan ini hijrah. Sekarang kalau saya canda begini nih, si canda coba teman-teman paham nggak ini? Bisakah kalau hijrah itu saya bilang ya dari jalannya nafsu ke jalannya Allah? Ya. Bisa apa tidak? Bisa. Ayo tolong dijawab. Yang jawab jangan satu orang dong, yang lain jawab juga dong. Nah, ini kan ada pertanyaan dari Pak Dadang. Selama ini teman-teman kan pahamnya hijrah begitulah saya tahu. Sekarang saya tanya nih, bisakah mumpung zonanya membahas surat Al-Fatihah. Di situ ada Shiratal Mustaqim. Nah, ada dua jalan. Jalan yang lurus ke Allah total, ada jalan yang tidak lurus ke Allah. Berarti jalannya setan, jin, iblis, nafsu. Pertanyaan saya, bisakah hijrah itu secara dalam kontekstual kehidupan kita maknai perubahan laku dari setiap diri kita, dari yang laku jalannya nafsu ke jalannya Allah, Shiratal Mustaqim. Bisa apa tidak? Bisa. Yang diungkapkan Bisa Ustaz.
yang diharapkan itu. Sudah mulai pintar, baru mulai loh ya, tapi baru mulai ya. Jadi hijrah itu sejatinya perpindahan laku hati dan zahir kita dari yang masih dikuasai nafsu, cengkeraman nafsu, kemudian masuk ke zona siratal mustaqim. Tapi ukurannya zahir dan batin. Kalau ilmu hati yang lihatnya batinnya, jangan dohirnya doang. Dohirnya tampilannya keren-keren, hatinya busuk banyak kok. Dohirnya sholat, hatinya busuk tidak sedikit kok. Dohirnya sodakoh, hatinya busuk tidak sedikit kok. Dohirnya haji, hatinya busuk tidak sedikit kok. Dohirnya umroh, hatinya busuk tidak sedikit kok. Ya apa enggak ini? Sepakat apa enggak ini? Benar, Ustaz. Betul, Ustaz. Enggak usah ragu-ragu, jawab ya apa enggak? Ya, betul. Iya. Siap. Nah, maka nanti begitu di akhirat teman-teman jangan heran. Begitu nanti dihisab oleh Allah, loh nilai saya kok rendah semua. Karena diri nggak ngerti apa-apa tentang Allah. Amalmu di mata Allah masih zero semua. Entes nggak ada apa-apanya semua. Merah semua begitu dilihat di raportnya. Kaget diri nanti. Pasti kaget. Dan kekagetan ini semua berangkat dari kebodohan kita hubungannya dengan Allah. Jadi ending-endingnya kebodohan juga. Makanya sampai Allah dalam Al-Quran ngingetin kita, walakinna aksaron nasi yajhalun, kata Allah, mayoritas manusia bodoh. Ini yang ngomong Allah, bukan saya ya. Walakinna aksaron nasi yajhalun, mayoritas manusia bodoh. Ngerasanya pinter, cerdas, excellent. Bolehlah profesor di aneka ilmu, pinter, pengalaman di aneka ilmu. Tolong urusin ilmu hatimu hubungannya dengan Allah. Karena yang dimaksud oleh Allah walakinna aksaron nasi yajhalun, mayoritas manusia bodoh. Ini bukan bodoh dari disiplin ilmu macam-macam yang banyak profesornya itu, bukan itu yang dimaksud Allah. Yajhalun, bodoh hubungannya hatimu dengan Allah. Paham apa tidak? Hubungannya mendudukkan hatimu, pikiranmu secara ruhiyah hubungannya dengan Allah. Itu kebanyakan manusia yajhalun, kata Allah. Bodoh di situ manusia. Loh, Allah ini kan inilah bahasa kasar sejatinya Allah itu. Cuman kita yang dibodoh-bodohin enggak. Nyadar bodoh apa enggak? Ini kalau menurut saya udah kasar itu bahasa Allah itu. Walakinna aksaron nasi yajhalun. Akan tetapi mayoritas manusia bodoh. Ya. Ustaz takut kasar. Loh, ini yang ngomong Allah bukan saya. Di ayat yang lain Allah mengatakan walakinna aksaron nasi la ya'lamun, kata Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun. La ya'lamun tuh nggak ngerti ya Pak. Bodoh sama aja Pak. Beda huruf aja substansinya sama. Di ayat yang lain Allah mengatakan ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Masya Allah, kata Allah. Kenapa umumnya manusia, mayoritas manusia hanya taunya dimensi zahir doang? Yang penting udah jilbaban, yang penting udah kopiahan, yang penting udah sholat, yang penting udah haji, yang penting udah umroh, yang penting udah sedekah. Itu rak zahir teman-teman. Itu rak tampilan dohir ta ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Laku zahirmu itu dimensi lahir. Hatimu belum dibuka oleh Allah. Begitu dibuka oleh Allah, loh, nilainya merah semua ternyata. Karena fakta hatinya tidak duduk plek total lurus kepada Allah. Enggak babak belur dirimu? Allah kan ngomongnya udah jelas-jelas tuh di Al-Quran. Dan ini versi bahasa Jawa udah kasar ini Allah ini. Mayoritas manusia bodoh. Mayoritas manusia tidak ngerti. Kebanyakan manusia hanya melihat dimensi zahir. Tidak pernah
pernah melihat dimensi hatinya. Beruntung orang yang oleh Allah diajarin ilmu hati dari para ahli ma'rifat, dari orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Itu keberuntungan yang sangat besar, teman-teman. Itu pertolongan, bukan kehebatan dirimu. Kalau Allah nggak nolong, walaupun teman-teman diseret-seret, yuk belajar. Ngapain belajar kayak begitu? Isinya paling ya Allah doang kan. Ya itu berarti setan yang ngomong itu setan itu nggak apa-apa. Paling ya intinya ngomongnya Allah, biar aja gitu, nggak ada masalah ya. Paham ya? Nah, itu yang ngomong itu setan dari apa Pak? Ya karena itu para setan yang terhormat, saya udah paham semua yang gitu ya. Ya oke ya, paham ya Pak Dadang ya? Ya itu makna hijrah seperti itu. Ya. Sekarang begini, coba teman-teman saya pancing biar pinter. Bagaimana kalau definisi hijrah saya modernkan begini nih. Saya suka kalau mancing-mancing orang. Hijrah itu sejatinya perubahan laku amaliyah kita. Mahdoh atau ghairu mahdoh sama di mata Allah. Dari asalnya belum lillah total. Kelillah yang sebenarnya lillahi ta'ala. Bisa apa enggak? Bisa. Nah, berarti sudah mulai pintar. Tapi baru mulai. Kan harus laku dulu tak? Kalau sudah laku di hati oleh Allah diklik. Oh iya sama ternyata. Ustaz Agus agak sedikit bisa juga berarti. Nah, itu berarti gitulah, sudah dibuktikan oleh Allah lewat laku teman-teman gitu loh. Maka kalau jawaban seperti ini masih saya anggap sudah mulai pinter. Mulai belum. Ya, kalau nanti ilmunya dapat dari Allah laku, lah itu baru pinter gitu loh. Ya. Nah, definisi hijrah saya modernkan lagi sekarang. Hijrah adalah perpindahan laku diri, ya, laku diri, ya, mahdoh atau ghairu mahdoh, 24 jam, ini omongannya 24 jam, udah ngomong masalah Allah itu 24 jam, dari asalnya hati belum duduk ikhlas yang sejatinya ikhlas kepada keadaan hati yang totalitas ikhlas. Bisa nggak kalau saya definisikan begitu? Bisa sekali. Bisa. Wah, kalau pertolongan Allah Ustaz. Sudah mulai agak pintar. Agak. Ya, tadi mulai sekarang dikasih agak. Enggak ada, pintar ya. Ya, oke. Saya modernkan lagi definisinya. Hijrah adalah perubahan laku kita 24 jam dalam bidang dan sisi apapun. Dari asalnya belum bertauhid ke praktek tauhid. Bisa apa tidak? Bisa. Dari asalnya belum ihsan ke ihsan. Bisa apa tidak? Bisa. Loh, kok semuanya ketemunya satu? Berarti dirimu sudah mulai pinter kalau begitu. Iya. Loh, jadi 30 juz Quran itu aslinya muter-muter ketemu di Allah doang. Gitu loh, paham apa tidak teman-teman? Cuman kalau belum sampai ke Allah kayak semua berdiri sendiri. Itu sejatinya masih perjalanan. Paham apa enggak? Mengerti? Dirimu masih dalam perjalanan. Nah kalau sudah sampai Allah hilang semua istilah itu. Udah ngerti loh ya, kok sama semua toh ya Allah lah. Nah, kalau Allah udah bilang begitu, ya toh sama toh. Nah, udah berarti sudah mulai mendapat buah dari Islam dan imanmu. Buah dari Islam dan iman namanya ihsan. Oh, banyak kalau saya ungkapkan lagi banyak. Adalah untuk pancingan ustadz-ustadz yang di luar aja adalah yang sok ngeledek apa itu ma'rifat, biar mau belajar aja. Kalau saya suka nantang-nantang begini. Ya, masalah. Nah, bukan niat jelek, tapi biar mau belajar lagi. Belajar dari buku doang. Belajar langsung dari Allah dong.
lewat ilmu hati, duduk yang benar hati dengan keistiqomahan, dan kemudian diberi ilmu Allah dari dalam hati dong. Ngomong baru percaya dong. Hanya ngapalin kitab doang, ini syekh ini halaman sekian kitab ini, ya itu mana anak SMP juga bisa lah teman-teman. Kalau itu SMP, SD belum mampu, itu SMP mampu itu. Ya toh, paham insya Allah? Ya, nah. Ada jam berapa ini mau jadi? Oh, pertanyaan semua ya berarti ya. Ya udah, tanggung, nggak apa-apa karena mengakhiri surat Fatihah. Ya, Pak Dedang sudah puas insya Allah? Ya, kalau belum puas ke rumah sambil bawa gula 1 kintal ya. Ya, oke, canda. Ada lagi yang lain? Kita persilahkan.